Tanya boleh. Boleh, silakan Kak. Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Oh ya. Sebelum Halo Kak, mungkin kurang jelas suaranya. seharusnya itu ada objek tafsir ya. Ayo, Seharusnya itu ada objek tafsir, dan menurut saya terkait objek tafsir ini penting ya. Kayak mungkin apa sih pada saat Nabi itu objek pembahasannya itu apa sih gitu. Apakah lebih ke tauhid dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin boleh secara spesifik terkait dengan objek tafsirnya ya Kak. Itu aja. Terima kasih Kak. baik, terima kasih Kak. Silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada yang mau bertanya? Pertanyaan pertama, bisa berikan contoh sumber tafsir yang bisa diaplikasikan, yaitu sumber tafsir Nabi, sahabat, tabi'in. Terus pertanyaan kedua, objek tafsir Nabi, sahabat, dan tabi'in itu apa saja sih gitu. Baik, mungkin sambil kita tunggu jawaban dari kakak pemateri. Ada yang mau bertanya lagi nih? Dipersilakan satu orang lagi. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Silakan Kak. Pada masa periode sahabat dan tabi'in itu ada kesulitan untuk menafsirkan Al-Quran tidak Kak? Pada periode sahabat ada kesulitan apa Kak? Dalam menafsirkan Al-Qurannya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Karena saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy Nabila yang sumber tafsir Nabi. Itu ya, sumber tafsir Nabi, tabi'in, dan sahabat. Nah, di sini berdasarkan sejarah perkembangan tafsir pada masa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memiliki sumber dalam menafsirkan Al-Quran seperti satu ada Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu menganggas penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, meskipun hanya sedikit riwayat yang menjelaskannya. Al-Quran itu sebagaimana diketahui sebagian ayatnya merupakan tafsiran ayat lain. Yang dimaksud yaitu bahwa sesuatu yang disebutkan secara ringkas di suatu ayat dan diuraikan di ayat lain. Terus di sini ada Al-Quran dengan hadis. Jenis yang kedua yaitu Al-Quran dengan hadis, baik hadis qudsi maupun hadis nabawi merupakan pendamping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran.
hadis memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan Al-Quran. Sebab Nabi Muhammad setelah menerima wahyu kemudian menjelaskan kandungannya kepada para sahabat. Lalu di sini pada masa sumber dan metode tafsir pada masa sahabat juga di sini ada secara umum sumber dan metode yang ditempuh sahabat dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dan ijtihad, ragam qiraat, dan informasi dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani kebahasaan. Jadi sumber metode tafsir masa sahabat juga di sini ada Al-Quran dengan Al-Quran. Sumber utama penafsiran sahabat adalah Al-Quran sendiri, yakni pernyataan Al-Quran yang mempunyai relevansi yang sama dengan pernyataan Al-Quran ialah yang sedang dibahas dan ditafsirkan. Sekalipun demikian, para sahabat tetap merasa perlu untuk mendiskusikan dan mengkaji sebagian ayat yang maknanya sangat dalam dan jauh dari yang bisa dicapai. Lalu ada Al-Quran dengan hadis. Sunnah atau hadis Nabi adalah merupakan sumber yang penting dalam menafsirkan Al-Quran. Para sahabat selalu akan merujuk terlebih dahulu kepada sunnah. Hadis dijadikan sebagai sumber dalam menafsirkan Al-Quran oleh para sahabat karena banyak hadis yang terdapat penjelasan ayat-ayat yang muskil yang dinyatakan para sahabat kepada Nabi. Terus ada ijtihad atau akal. Sumber atau metode ijtihad adalah proses yang dilakukan oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara pendapat atau pemikirannya sendiri. Dan ada ragam qiraat. Pengertian di sini menurut Al-Zakasi adalah sistem penulisan dan artikulasi lafaz yang memiliki ragam variasi. Terus ada informasi dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan yang terakhir ada kebahasaan. Lalu sumber dan metode tafsir di masa tabi'in, ada juga ayat Al-Quran yang menjadi penafsir bagi ayat yang lain yang masih bersifat umum. 2. Hadis Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Dan ketiga, semua informasi yang didengar oleh tabi'in dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Keempat, menerima dari ahli kitab selama keterangan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, hasil perenungan dan ijtihad pemikiran mereka atas Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mungkin itu aja, Kafia. Assalamualaikum Kak, izin menjawab pertanyaan terakhir tadi. Baik, silakan Kak Sila. Tadi pertanyaannya apakah ada kesulitan ya dalam menafsirkan, para sahabat dalam menafsirkan? Nggak ada kesulitan untuk menafsirkan ayat Al-Quran pada masa sahabat itu, karena yang pertama, para sahabat itu menerima Al-Quran dan mengetahui tafsirnya secara langsung dari Nabi. Terus mereka juga menyaksikan secara langsung turunnya dan sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan juga menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Tapi nggak semua ayat Al-Quran itu bisa difahami oleh para sahabat. Karena nggak semua ayat Al-Quran juga telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sehingga sampai beliau wafat. Nah, di samping itu juga, nggak semua bahasa Arab yang digunakan diketahui oleh sahabat. Jadi nggak semua kata dari bahasa suatu negara itu dapat diketahui oleh setiap warganya. Gimana Kak? Kak, siapa tadi yang nanya? Kak Rialin. Iya Kak, terima kasih. Kak, izin menambahkan, mungkin bisa membantu sedikit. Oke.
sebelumnya kita juga harus tahu dulu ya perbedaan antara tafsir yang itu sahabat, nabi, dan tabi'in. Yang mana yang pertama yaitu kalau tafsir dari nabi, sahabat itu tidak menyeluruh ya tadi. Tidak menyeluruh berarti cuma dalam sebagian atau inti-inti sebuah kalimat atau kata yang mana butuh ditafsirkan, memang butuh ditafsirkan. Yang mana dalam tafsir sahabat sendiri itu yang mana dalam tafsir sahabat ini itu lebih merujuk kepada Nabi. Maksudnya itu lebih berbentuk kepada hadis-hadis Nabi. Berbeda dengan yang tabi'in, tafsir tabi'in. Karena tafsir tabi'in ini karena jauh perbedaan tempat ya. Oh, benar seperti ini. Kalau tafsir sahabat itu kan masih dalam lingkup itu dalam kota seumpama kota Mekah atau Madinah gitu ya. Di situ terdapat para sahabat-sahabat. Nah, sahabat di situ menafsirkan tentang ini dan itu tidak terlalu banyak perbedaan karena juga masih keilmuannya masih sama sesuai dengan apa yang diajarkan dan kebutuhan tentang problem-problem itu juga masih sesuai, masih baru, maksudnya itu masih mudah, tidak terlalu ya kan karena itu kan Al-Qur'an kan adalah bahasa orang-orang di situ kan, bahasa-bahasa para nabi masih bisa dicerna lah gitu maksudnya. Berbeda lagi dengan pada masa tabi'in, yaitu bahwa pada masa tabi'in ini tafsir itu sudah banyak perbedaan karena pada masa tabi'in ini mereka sudah berbeda tempat karena berjauhan, mungkin ada yang di Kufah, ada di Basrah, ada yang di Syam, ada yang di Mesir atau di mana. Karena perbedaan itu kemudian mereka menafsirkan sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di tempat mereka, di kota-kota mereka, seperti itu. Kemudian karena itu kosakata dari tafsir sahabat itu lebih ke ijmali atau global dan masih umum lah, intinya kan mereka sudah sama-sama saling mengetahui, masih paham lah dengan apa yang disampaikan dari ayat tersebut. Kalau berbeda dengan yang tabi'in, yaitu kalau tabi'in sudah lebih terperinci karena banyaknya para tabi'in itu kan sebenarnya kepada para orang-orang yang sudah non-Arab, sudah orang-orang yang memang bukan pada masa zaman sahabat tersebut. Gitu. Kemudian karena pada masa benar-benar. Kemudian kalau di masa kepada sahabat itu sedikit mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Kalau tabi'in sudah banyak. Seperti contohnya, kita perlu tahu dulu kalau Israiliyat itu apa sih? Itu tafsir yang bersumber dari Yahudi, dari Nasrani. Seperti contoh tafsir tentang cerita dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan di kisah dalam Al-Qur'an sudah dikatakan bahwa adik dari Nabi Yusuf tersebut adalah namanya Bunyamin. Kemudian ada juga tentang seorang yang istri ya, yang merayu Nabi Yusuf adalah siapa? Yang istrinya seorang raja itu Zulaikha ya, Zulaikha. Itu kita kenal dari mana? Kita kan nggak tahu. Ya para sahabat itu juga tidak tahu. Kok sahabat sih? Ya, itu tidak tahu dan tidak dijelaskan memang. Tetapi para sahabat ya sudah, pokoknya ceritanya seperti ini gitu aja. Tapi pada masa tabi'in itu dijelaskan bahwa yang itu namanya adiknya itu ada yang namanya Bunyamin, terus yang merayu itu ada yang namanya Zulaikha. Itu mereka dapat dari para pendekar, para orang-orang Yahudi, para orang-orang Nasrani seperti itu. Jadi mereka lebih terbuka, lebih ke awasan umum, tidak tidak sekelompok dari orang-orang sahabat dari Mekah, dari Arab itu sendiri, tetapi dari berbagai sumber. Tapi memang ada di sini juga nanti bisa itu menentukan kualitas dari tafsir para sahabat atau tabi'in atau seperti itu, karena kan kalau tabi'in tadi kan sudah karena tercampur banyaknya
karena tercampur banyaknya Israiliyat itu ya, Israiliyat, maka kita juga ada yang memang diterima tentang kebenaran dari tafsiran itu, ada juga yang tidak diterima. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silahkan. Iya, Kak Ziana, aku izin menambahkan sedikit aja ya. Boleh. Iya, baik. Sebenarnya tadi sudah jelas banget ya, mungkin terkait beberapa perbedaan dan juga tadi poin pentingnya adalah tingkat kesulitan ya. Sejauh mana sih kesulitan yang ada pada masa Rasulullah gitu dan juga sahabat ya, sahabat tabiin dan lain sebagainya. Memang yang perlu kita ketahui, mungkin teman-teman itu ada yang agak rancu nih ya. Tadi kan Kak Ziana bilang kalau mereka itu udah ngerti gitu sama bahasa penafsiran, bahasa Arab, ataupun bahasa Al-Qur'an. Sedangkan yang biasa kita dengar adalah, "Ih, banyak banget sih nih Al-Qur'an yang ayat-ayat itu masih kayak, asing buat kita," dan lain sebagainya. Nah, inilah memang perbedaannya. Jadi di masa sahabat teman-teman, Hamidah ingat banget, entah ini pelajaran ulumul Qur'an kapan gitu ya. Jadi memang, pada masa sahabat, masyayikhnya itu mereka tingkat keilmuan terutama dalam bahasa Arab itu berbeda dengan orang-orang tabi'in apalagi setelahnya. Seperti itu. Makanya sesimpel, bahasa Al-Qur'an yang mungkin, mereka bisa langsung pahami dan apabila memang ada yang dibingungin, oh ya udah dikit aja gitu loh tadi seperti yang, Kak Zaina bilang gitu. Kemudian kalau semisal kita perhatikan lagi beberapa metode, itu kan ada metode yang terperinci, ada juga yang secara umum doang gitu, tahlili dan juga jumali. Nah, itu, memang tergantung masa dan tergantung kondisi. Oh ternyata, ini ada yang butuh secara terperinci nih, terus ini ada yang butuh cuma secara umum dan lain, sebagainya gitu. Makanya kalau dibilang pada masa sahabat tingkat kesulitannya sedikit, karena selain mereka mengetahui kisah-kisah Israiliyat seperti yang Kak Ziana bilang, terus juga masih ada Rasulullah atau jarak sama Rasulullah itu masih dekat gitu. Salah satunya juga keilmuan mereka dalam bahasa Arab sendiri ataupun di bidang lainnya itu masih, terbilang lebih tinggi pastinya dibanding zaman setelahnya. Jadi poinnya tuh ada 3 sih itu. Itu aja sih mungkin aku. Terima kasih Kak Ziana dan lain-lain. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Fahmi. Iya Kak, aku izin menambahkan dari untuk jawaban pertanyaannya Kak Cindy. Kak Cindy-nya ada nggak Kak? Kak Cindy udah balik belum dari kamar mandi? Belum kayaknya ya. Nanti Iya, aja deh belum. Kak nunggu Kak Cindy-nya. Oke, siap Kak. Masih ada pertanyaan juga yang belum terjawab. Ya. Ya, tentang objek tafsir Nabi, sahabat, dan tabi'in. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Yang mau memberikan opini, pendapat. Winda izin menjawab pertanyaan Kak Hamidah, boleh Kak? Boleh, silakan Kak Winda. Ya, jadi terkait yang objek ya. Jadi objek itu ada 2 nantinya Kak. Ada objek material, ada objek formal. Apa itu objek material? Apa itu objek formal? Kalau objek material itu intinya tuh bidang penyidikan tentang sebuah ilmu yang bersangkutan sama tafsir itu sendiri gitu Kak. Makanya objek material itu ya berupa data-data sejarah gitu. Data-data sejarah yang nantinya tuh berupa produk-produk tafsir yang ada di zaman dulu, di zaman Nabi sampai sekarang gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang objek formal. Objek formalnya tuh apa? Objek formalnya itu intinya lebih ke ini titik tekan dari kajian tafsir itu sendiri. Jadi kecenderungan kayak corak-coraknya tuh apa, aliran-alirannya tuh apa. Jadi objeknya lebih ke situ. Jadi kalau
Kalau yang apa tadi material itu masih yang tentang sejarah, tapi kalau yang objek formal itu lebih dalam lagi nantinya aliran-aliran, nanti dibahas corak-coraknya, pendekatan-pendekatan penafsiran dari zaman dulu sampai sekarang tuh gimana-gimana aja gitu. Terus Kak, Winda izin nanya ya Kak, satu aja. Winda nanya, berarti mazhab-mazhab tafsir itu baru muncul di era tabiin, betul atau enggak Kak? Jadi kayak pas di sahabat tuh masih hampir sama gitu. Nanti baru kayak misalkan pecahnya itu pas di era tabiin, atau emang dari era sahabat itu penafsiran udah kayak pecah, udah kayak ada yang beda, ini gini gitu, atau gimana Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Winda. Ada pertanyaan tadi kata Kak Winda, mazhab tafsir itu muncul apakah benar pas era tabiin atau gimana gitu. Mungkin sambil kita menunggu jawaban dari kakak pemateri, ada yang mau bertanya lagi? Kak, sebelumnya maaf, tadi kan aku nanya tentang objek ya. Kak Winda, boleh minta tolong jelasin lagi nggak? Atau mungkin teman-teman yang udah paham? Halo Kak Winda, mungkin boleh dijelasin lagi? Oh iya, masih kurang jelas ya Kak? Mungkin aku aja sih yang agak lama nangkepnya. Kak Winda? Kak Winda. Ya Kak. Halo. Nih iya Kak, jadi objek kajian tuh ada dua. Nah, objek kajian yang ditafsirin ini ada dua. Yang pertama itu ini Winda ambil dari ini ya, dari buku Mazahib Tafsir gitu. Nah, ada dua. Yang pertama tuh material, yang kedua tuh formal. Intinya kalau yang material itu tentang data-data sejarah. Jadi sejarah-sejarah penafsiran produk-produk tafsir di era dulu dari zamannya Rasul sampai sahabat, sampai tabiin, sampai sekarang itu apa-apa aja, gimana-gimana aja itu nanti dibahas, itu nanti masuk ke objek material. Nah, terus habis itu ada juga objek formal. Nah, kalau objek formalnya itu, kalau tadi kan objek material itu lebih ke produk-produknya tuh, produk-produknya apa aja, gimana aja. Nah, kalau yang objek formal lebih dalam lagi tuh, objek formal tuh lebih lebih ini tuh kira-kira corak-coraknya apa aja, pendekatan-pendekatannya tuh apa aja, terus kecenderungan nafsirinnya tuh gimana-gimana aja, terus coraknya tuh kira-kira corak apa ya gitu, itu nanti masuknya ke objek formal begitu Kak. Tapi mohon koreksinya Kakak-kakak, terima kasih. Itu objek penafsiran di masa apa Kak? Sahabat atau Rasulullah? Semua Kak. Oh gitu. Berarti berarti yang material ini bukti-bukti sejarah ini kan masih umum banget gitu ya. Kalau secara spesifiknya contohnya gimana tuh kira-kira Kak Winda? Kalau corak dan pendekatan, oh oke deh gitu. Cuma kalau bukti-bukti sejarah kayak apa tuh? Apakah mungkin sejarah yang ada di Al-Quran terus diungkap gitu? Kan sejarah kan ada banyak tuh ya, atau gimana kira-kira? Tentu Kak, itu jadi intinya kayak sejarah-sejarah ya, itu apa ya namanya ya? Kayak ini nih tafsir-tafsir yang ada di zaman Nabi tuh siapa aja yang nafsirin gitu-gitu. Terus kalau misalkan yang pas sahabat nih kira-kira para sahabat itu ngebuat tafsir apa-apa aja gitu. Jadi lebih ke historisnya gitu, Kak. Oh gini, yang material itu produk tafsir ya? Iya, betul, Kak.
Iya ya. Berarti simpelnya itu yang material itu berupa produk tafsirnya, terus isinya kan bisa sejarah dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk yang formal itu corak dan pendekatan, berarti ini lebih ke metodologi ya. Jadi kan kalau formal itu dari metodologinya, terus kalau hasil penafsirannya itu material. Gitu ya? Bisa bilang gitu, Kak Iya, Winda? kurang lebihnya, Bunda. Oh gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum, Kak. Ya, Kak. Ya, suara aku jelas nggak, Kak? Jelas, Kak, jelas. Aku izin menanggapi pertanyaannya Kak Winda yang tadi ya, Kak. Baik, silakan. Tadi pertanyaannya Kak Winda kan tentang apakah penafsiran yang bermadhab-madhab itu datangnya setelah Rasulullah wafat gitu ya, Kak Winda? Iya, betul, Kak. Iya, kalau menurut saya sih iya, Kak Winda, soalnya karena kan penafsiran madhab-madhab itu kan setelah adanya madhab seperti madhab Imam Syafi'i, Maliki, kayak gitu kan, Kak. Jadi kan ulama-ulama tersebut kan ada di masa setelah Rasulullah gitu kan. Jadi berarti kayak madhab tafsir itu ya setelah Rasulullah gitu, Kak. Gimana Kak Linda? Terus aku mau nanggapin pertanyaannya Kak Cindy yang tadi ya, Kak. Mau nambahin tentang contoh penafsiran para sahabat gitu ya. Iya, Kak. Ini nanti ya, Kak. Jadi apa namanya, hasil penafsirannya para sahabat yang bisa kita pakai ya seperti sekarang ini gitu, kayak kalau seperti yang Kak Sofian pernah bilang ya, Kak, waktu itu kan ada sahabat siapa namanya saya lupa. Jadi dia itu kan mereka ini nggak tahu arti dari fatir gitu ya, karena kan itu bahasa Arab orang Badui gitu. Nah, ketika mereka berjalan di mana gitu tuh ada sumur gitu, jadi ada orang Badui yang sedang berdebat, bahwasanya ini sumur aku ana fatiru gitu, pokoknya dia bilang aku yang pertama kali buat gitu. Nah, setelah itu baru deh mereka tahu bahwasanya kalau fatir itu tadi artinya yang memulai membuat gitu. Gitu nggak maksudnya, Kak? Apakah Cindy? Iya, Kak. Seperti itu. Cuman kalau maksud pertanyaannya tadi tuh, ada nggak sih contohnya dari misalkan sumber penafsirannya dari sumber sahabat tuh kayak gimana, terus dari sumber tabiin juga kayak gimana gitu, Kak. Mungkin salah satunya tadi yang disebutin dari Kak Fahmi. Ya, aku nambahinnya sedikit itu aja, Kak. Ya, makasih ya Kak Fahmi. Iya, Kak. Kak, mohon izin, aku mau konfirmasi kembali. Tadi pertanyaan Kak Winda, jawabannya apa ya, Kak? Tepatnya menurut Kakak pemakalah itu setelah tabiin ya, atau gimana? Tadi kan tadi kan pertanyaan Kak Winda seputar madzhabut tafsir itu kapan sih adanya gitu ya? Iya. Iya, Kak. Kalau dari Iya, gimana Kak? ya, silakan, Kak. Mau izin menambahkan juga tentang madhab itu munculnya dari masa tabiin atau masa itu ya. Ya, kalau madhab itu bisa dibilang munculnya pada masa tabiin. Seperti contoh, tadi kan pernah saya ungkapkan tentang perbedaan karena perbedaan tempat, karena perbedaan kondisi, karena perbedaan itu kemudian muncul juga perbedaan madhab, yaitu sama sih dengan perbedaan yang tadi itu, cuma bedanya itu kalau perbedaan madhab itu lebih pengelompokan.
Seperti contoh gini, sahabat pada masa sahabat, yaitu sahabat siapa ya? Abdullah bin Umar itu mempunyai seorang murid yang bernama Nafi. Kemudian Nafi ini sebagai seorang tabi'in, sebagai posisinya menjadi seorang tabi'in. Kemudian Nafi ini mempunyai tabi'in, yaitu siapa ya? Imam Malik. Seperti itu, Imam Malik. Kemudian nanti juga Imam Malik nanti juga mempunyai murid seorang Imam Syafi'i, kemudian Imam itu. Nah, dari situlah murid-murid ini kan juga mempunyai mazhab sendiri kan, seperti Syafi'iyah, seperti Malikiyah, itu yang bisa kita kenal dengan mazhab-mazhab 4 fikih itu. Ya, itu juga berasal dari itu, dari para tabi'in, penafsiran tabi'in tentang sebuah tafsir dalam Al-Qur'an itu. Hukum-hukum juga seperti itu. Bisa dipahami, Kak? Baik, izin menanggapi ya, Kak. Kita kan sebenarnya mungkin ini ya, ini pertanyaan dari Kak Winda mungkin agak keluar dari materi juga. Cuma kalau saya perhatikan, Madzhabut Tafsir itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, yang saya pelajari dan yang dibuat oleh teman-teman kelompok kemarin tentang Madzhabut Tafsir itu munculnya itu sejak pertumbuhan. Di masa pertumbuhan itu udah ada di masa Rasulullah. Seperti itu. Nah, ini gimana nih? Amida bingung. Ya, mungkin apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu makalah kemarin atau mungkin kakak pemakalah hari ini punya banyak referensi. Karena kalau ada dua perbandingan kayak gini, jadi agak sulit ya meluruskannya gimana gitu. Kalau dari sumber yang saya baca, mazhab tafsir ini udah mulai muncul gitu pas zaman sahabat, pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu kan persoalan-persoalan itu terus berlanjut ya. Nah, sementara mereka udah pada berbeda-beda daerah gitu. Jadi berbeda-beda juga, dari situ muncul berbeda-beda cara pandang mereka gitu terhadap persoalan tersebut. Nah, kemudian di zaman tabi'in itu permasalahannya tuh udah mulai lebih kompleks gitu, permasalahan perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Gitu mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Itu dari saya. Atau menyanggah juga boleh. Atau gini kali ya, mungkin jalan keluarnya, mungkin ini PR buat kita semua, tapi kalau untuk sekarang ini mungkin jalan keluarnya gini kali ya. Namanya Madzhabut Tafsir, itu kan memang sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, madhab itu cara, jalan tempuh, metodologi, tafsir, ya penafsiran gitu. Bagaimana metodologi penafsiran. Dan mungkin kan kita tahu ya, pada masa Rasulullah itu penafsiran sudah dilakukan. Meskipun belum ada disiplin ilmunya. Dan barangkali pendapat yang mengatakan bahwasanya sudah ada di masa Rasulullah itu secara objektif, dalam arti memang sudah dilakukan ya, sesuai dengan historisnya kan memang sudah dilakukan, tetapi mungkin baru ada metodologi khusus secara disiplin ilmunya itu di masa tabiin atau sahabat, seperti itu mungkin ya. Jadi ya pokoknya gitu ya. Ya udah, makasih Kak, maaf ya bawel banget nyari. Ya Kak, terima kasih banyak udah menambahkan. Terus tadi kayaknya udah pada ini semua ya, dijawab pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mau menambahkan? Kak Yuni mungkin suaranya kurang didekatkan, terbawa angin.
Belum Kak, belum jelas. Ini kok nggak bisa ya? Nah, sudah. Udah. Ya, mengenai tadi ya yang historisnya itu. Bentar ya Kak. Ini kalau misalnya yang aku lihat dari PPT kemarin Kak, itu tuh ada ya yang dari historisnya itu. Jadi gini, dalam PPT yang teman kita buat kemarin itu, pada awal mulanya tafsir tidak serta-merta diterima oleh semua orang golongan umat Islam. Pada awal masa pertumbuhannya, dalam wilayah agama Islam tidak ditemukan sama sekali adanya keberanian untuk menerima dan menafsirkan Al-Quran. Bahkan pada masa awal Islam, para pemimpin Islam memberikan tanda-tanda peringatan untuk menjauhi hal itu. Demi kemaslahatan keagamaan. Bahkan hingga abad kedua Hijriah masih dapat ditemui bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa kesibukan untuk bergelut dengan penafsiran hanya dilihat dengan pandangan penuh keasingan. Hal ini juga menyebabkan kesadaran untuk menafsirkan Al-Quran menurun secara drastis. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan rasio menggunakan pemikiran murni, apalagi dengan hawa nafsu cenderung spekulatif. Namun, jalan yang paling benar adalah menafsirkannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Di bawah naungan kata ilmu, dunia Islam tidak mengenal sama sekali produk pemikiran yang spesifik. Jadi ya, kalau misalnya iniin dari ininya gitu ya Kak, kalau mazhabnya mungkin ya adanya ya setelah Rasulullah gitu Kak. Jadi zaman Rasulullah hanya penafsirannya aja, dan mungkin zaman Rasulullah itu penafsirannya hanya dengan di lisan aja gitu ya. Yang kata Kak Hamidah bilang tuh bahwasanya penafsiran zaman Rasulullah ya udah ada, cuman disiplin ilmunya belum ada kayak gitu. Nah, kalau menurut Yuni dari yang Yuni pahami mazhab tafsir itu ya setelah Rasulullah. Gitu sih Kak, mohon koreksinya teman-teman. Makasih. Terima kasih Kak Yuni. Kalau ada yang mau menambahkan lagi, silakan Kak. Masih ada yang mau menanggapi? Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih, alhamdulillah telah terjawab juga semua pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin tadi ada yang masih kurang, ya jawaban yang masih rancu itu apa ya tadi? Jadi besok pertemuan besok kita bahas gitu sama Ibu. Tadi itu tentang mazhab tafsir ya Kak, yang belum ini, yang masih rancu. Iya Kak, banyak yang berbeda pendapat kayak dari kajian kan dari zaman tadi ini ya, terus dari kakak sendiri kan tadi dari katanya dari zaman sahabat gitu. Baik. Terima kasih bagi kakak-kakak yang udah menambahkan, memberikan pendapat. Mungkin kita cukupkan presentasi atau diskusi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.